Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sejarah Indonesia. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai pembentukan pemerintahan Indonesia dalam sidang PPKI dengan bentuk dialog atau percakapan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Febriana Nusamsia. Saya Sherly Rosdianti. Nama saya Sely Susilawati. Nama saya Erika Rizky Rahayu. Nama saya Ananda Mahardini. Nama saya Rian Febrianto. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kami sampaikan. Seperti yang kita ketahui, selepas kemerdekaan Indonesia, pemimpin Indonesia harus segera merumuskan hal-hal yang dibutuhkan untuk sebuah negara. Apa teman-teman tahu persiapan apa saja yang dilakukan oleh para tokoh nasional Indonesia? Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPUPKI telah selesai. Emangnya BPUPKI telah menyelesaikan tugas apa? Febriana, kamu gak tahu alasan BPUPKI diganti dengan PPKI itu karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan undang-undang dasar bagi negara Indonesia merdeka. Oh, begitu ya? Iya, memang seperti itu. Erika, memang siapa sih nama ketua dan wakil dari PPKI? Di PPKI, yang menjadi ketua adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu wakilnya. Terus PPKI dibentuk itu untuk apa? Seperti yang tadi dijelaskan, setelah BPUPKI dibubarkan, PPKI memiliki tugas yaitu melanjutkan hasil pekerjaan dari BPUPKI. PPKI itu singkatan apa sih? PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, betul. PPKI adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI diresmikan oleh Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam pada 9 Agustus 1945. Sebelum membahas hal apa saja yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini, apakah teman-teman tahu nggak berapa sih jumlah anggota PPKI itu? Pada awalnya, PPKI beranggotakan 21 orang, 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa. 21 anggota PPKI ini adalah yang disetujui oleh Jepang. Yang pertama, Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Dan anggotanya, yang pertama Supomo, KRT Rajiman Widyodiningrat, RP Suroso, Sutarjo Karto Hadikusumo, Abdul Wahid Hasin, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Inanta, Abdul Qadir, Pangeran Surjo Hamijojo, Pangeran Murubojo, dan Muhammad Amir. Bukannya para tokoh pendiri negara menambahkan 6 anggota PPKI menjadi 27 tanpa sepengetahuan Jepang untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI telah dibentuk oleh Jepang. Ya, memang dilakukan penambahan anggota. Iya, betul, memang dilakukan penambahan anggota. Kalau boleh tahu, memang anggotanya yang terdiri dari 6 itu siapa saja sih? Yang pertama, ada Yap Juwanling sebagai anggota, Sayuti Melik sebagai anggota, Ki Hajar Dewantara sebagai anggota, RAA Wiradata Kusumo sebagai anggota, Kasman Singodimuljo sebagai anggota, dan Iwa Kusuma Sumantri sebagai anggota. Oh, seperti itu. Sekarang lanjut ke pelaksanaan sidangnya deh. Baik, PPKI juga melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 sampai 22 Agustus 1945. Berarti kalau misalkan sidangnya dilakukan sebanyak 3 kali, berarti hasil sidangnya ada 3 dong. Iya, betul. Ketiga sidang PPKI tersebut dinamakan dengan sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga. Apa sih hasil dari sidang hari pertama? Hasil sidang PPKI pertama pada 18 Agustus 1945 berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil presiden. 3.
Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Tapi sebelum Undang-Undang Dasar disahkan, ada beberapa perubahan dalam Undang-Undang Dasar itu loh. Memang apa saja sih perubahannya? Nah, Rian yang akan menjelaskan mengenai perubahannya. Bu, dikarenakan panas sampai sampai naoge parem. Bu parah Bu, kita panas Bu, kita tuh di dia Bu panas itu Bu di tengah lapang. Dan ibu kita teh pada pindah tempat. Iya, perubahan yang pertama kata mukodimah diubah menjadi pembukaan. Perubahan yang kedua pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan yang ketiga pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Perubahan yang keempat pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi presiden ialah orang asli Indonesia dan beragam Islam diubah menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Terus alasan apa udah dilakukan perubahan? Alasannya karena perubahan tersebut terjadi setelah tokoh-tokoh dari Indonesia yang beragam Kristen, khususnya yang berasal dari Indonesia Timur, mengajukan keberatan terhadap rumusan lama terlalu bercorak Islam. Oh, seperti itu ya. Terus hasil sidang yang kedua apa? Hasil sidang PPKI hari kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yaitu 1. Pembagian provinsi di Indonesia meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. 2. Membentuk Komite Nasional Daerah. 3. Pembentukan Departemen dan Menteri. Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama Republik Indonesia yang terdiri atas 12 Menteri Departemen, 4 Menteri Negara, dan 4 pejabat negara. Kalau hasil sidang di hari ketiga apa saja? Untuk hasil sidang ketiga pada 22 Agustus, biar saya yang jelaskan saja. Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru, diantaranya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, 2 Partai Indonesia atau PNI, 3 Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Rian, memang KNIP itu dibentuk untuk apa dan berapa sih jumlah anggota KNIP? KNIP merupakan badan pembantu dan penasihat presiden dan anggota KNIP jumlahnya mencapai 137 orang. Terus Rian, kalau PNI dibentuk untuk apa? PNI itu dibentuk untuk mewujudkan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat, adil, makmur, berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, sekalian aja biar kalian gak nanya lagi, selanjutnya BKR dibentuk itu untuk bertugas menjaga keamanan rakyat. Katanya biar saya jelaskan, kok jadi biar gak nanya lagi? Kan tunggu dulu dong, kalian udah langsung nanya dulu, nanti juga saya jelaskan satu persatu. Ya sudah, dilanjutlah saja. Memang setelah semua sidang PPKI selesai, apakah PPKI akan dibubarkan? Ya, setelah PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali, akhirnya pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian dan terima kasih dialog kelompok kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat berguna untuk dirinya masing-masing dan banyak orang pada khususnya. Kami tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi